SK Season 26. Bab 251, Keputusan. Di sudut ibu kota yang tenang, lelaki tua itu muncul. Lin Xuanji bergerak maju dan mengangkat ibu jarinya sebagai pujian. Orang tua, kamu punya beberapa keterampilan. Hanya dalam beberapa langkah, Anda sudah berhasil mengusir naga suci. Petik 2. Pria tua itu memutar matanya. Ada naga yang kuat dan lemah di luar sana. Naga itu berasal dari garis keturunan Azure Dragon dari ras naga. Meskipun itu adalah naga dewasa, ia belum mencapai puncaknya. Selain itu, ia hanya melahirkan telur naga, merusak esensinya sangat mengakibatkan penurunan kekuatannya secara signifikan. Petik 2. Lalu kenapa kamu tidak membunuh Azure Dragon tadi? Lin Xuanji menggosok tangannya. Karena kita sudah menjadi musuh, mengapa kita tidak membunuhnya untuk menghilangkan semua masalah di masa depan? Mudah bagimu untuk mengatakan, nak. Petik 2. Pria tua itu menyeringai, apakah kamu tahu konsekuensi dari membunuh Azure Dragon itu? Ibu kota Zhou Agung berubah menjadi sungai darah akan menjadi yang paling kecil di antara mereka. Jika ini serius, seluruh wilayah utara akan dipenuhi dengan mayat yang cukup untuk membentuk gunung. Petik 2. Jangan menakuti aku, orang tua. Lin Xuanji kaget. Membuatmu takut. Saat itu. Petik 2. Pria tua itu berhenti di tengah kalimat dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, jangan sebut itu. Petik 2. Fu asteriska. Petik 2. Telinga Lin Xuanji bersemangat untuk mendengarkan dalam fokus ketika orang tua itu memutuskan untuk tidak melanjutkan. Orang tua itu mengibaskannya. Selanjutnya, apakah Anda berpikir bahwa Azure Dragon datang sendirian? Dalam kegelapan, ada naga lain yang tidak muncul dengan sendirinya. Naga itu adalah ahli sejati. Petik 2. Lin Xuanji mengerutkan kening dan bertanya, orang tua, saya menggunakan jimat transferensi kecil. Bagaimana Azure Dragon menemukanku di sini? Petik 2. Kalian bertiga makan telur naga, itu setara dengan memakan seluruh naga. Meskipun naga itu belum terbentuk, berapa banyak energi yang menurutmu dimiliki? Petik 2. Orang tua itu melanjutkan, satu-satunya cara untuk menghindari deteksi Azure Dragon adalah dengan menyerap energi itu sepenuhnya. Itu mudah bagiku. Saya hanya makan sedikit jus telur itu sehingga mungkin saya perlu waktu sebulan untuk menyerap semuanya. Petik 2. Lin Xuanji melayang-layang. Su Zimo itu dan anjing itu sudah ditakdirkan. Itu salah mereka sendiri karena makan begitu banyak, haha. Petik 2. Merenung sejenak, lelaki tua itu berkata, pergi dan ingatkan dia bahwa dia seharusnya tidak meninggalkan ibu kota sebelum dia memurnikan energi esensi dari telur naga di tubuhnya sepenuhnya. Petik 2. Ah. Lin Xuanji tertegun sejenak. Orang tua, apakah kamu berencana untuk tetap di sini? Tentu saja tidak. Petik 2. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Setelah kamu menyaring energi esensi dari telur naga, kita akan kembali ke benua tengah. Dalam 2 tahun lagi, medan perang kuno akan dibuka. Kita harus bersiap untuk itu. Petik 2. Daratan Tianhuang terdiri dari 4 wilayah, 3 samudera, dan 1 benua. Keempat wilayah tersebut merujuk pada wilayah utara, selatan, timur dan barat. Dinasti Zhou Agung terletak di wilayah utara daratan Tianhuang. Benua disebut dengan benua tengah. Terletak di pusat Tianhuang daratan, itu sangat besar dan wilayahnya lebih besar dari gabungan keempat wilayah. Jika seorang penggarap pendirian yayasan melakukan perjalanan dengan pedang terbangnya dengan kecepatan penuh, dia tidak akan dapat melakukan perjalanan melalui seluruh wilayah utara pada akhir masa hidupnya, apalagi memasuki benua tengah. Golden Kores lebih cepat dan memiliki umur yang lebih panjang. Namun, tidak ada yang akan menghabiskan sebagian besar waktu berharga mereka di jalan hanya untuk sampai ke benua tengah. Selanjutnya, perjalanan itu penuh dengan bahaya dan binatang buas mengintai melalui pegunungan dan sungai. Mereka mungkin akan mati bahkan sebelum mencapai benua tengah. Hanya dengan mencapai ranah Naschen Sol bahwa seseorang akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri dan dapat mencoba untuk melintasi 4 wilayah dan benua. Di restoran, Su Zimo memakan makanannya ketika dia mendengarkan diskusi semua orang. Tiba-tiba, seseorang duduk di seberang mejanya. Ketika Su Zimo mendongak, dia sedikit terkejut. Lin Xuanji. Keduanya berpisah setelah melarikan diri dari kehancuran purba. Dia tidak menyangka akan bertemu orang ini sekali lagi di ibu kota. Su Zimo menuangkan secangkir anggur untuk Lin Xuanji dan tersenyum. Mungkin takdir yang bisa kita temui lagi secepat ini. Petik 2. Bibir Lin Xuanji sempit saat menyebutkan takdir. Itu karena mereka ditakdirkan bahwa dia hampir selesai karena Su Zimo dan anjing itu. Telur naga sudah habis. Jejaknya terbuka dan dia diburu oleh naga. Jimat transferensi kecilnya hilang. Dia bahkan ditampar 2 kali oleh orang tua itu dan sidik jarinya baru saja memudar. Saat memikirkan hal-hal itu, Lin Xuanji sangat marah. Dia berkata dengan dingin, itu bukan takdir.
Saya datang untuk menemukan Anda. Petik 2. Oh. Suzimo berseru dengan lembut, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, sesama Taois? Jangan tinggalkan ibu kota Zhou besar sebelum kamu selesai memurnikan energi esensi dalam tubuhmu. Petik 2. Lin Xuanji berkata, saya yakin Anda menyaksikan pertempuran di luar ibu kota sebelumnya juga. Naga itu datang karena bisa merasakan energi di dalam tubuh Anda. Petik 2. Suzimo mengerutkan kening, itulah yang dia khawatirkan. Setelah hening sejenak, Su Zimo melanjutkan, saya tidak bisa tinggal di ibu kota dan memperbaiki semua energi esensi juga. Bagaimana jika naga itu datang mengetuk lagi selama periode waktu ini? Satu-satunya cara adalah jika ahli misterius itu terus menjaga tempat ini dan dapat melangkah maju untuk menghentikan naga suci. Petik 2. Bahkan jika orang tua itu tidak menjaga di sini, itu juga relatif lebih aman bagimu untuk tinggal di ibu kota. Petik 2. Lin Xuanji berkata, setelah pertempuran hari ini, perlombaan naga harus memiliki beberapa keberatan. Lagi pula, mereka mungkin tidak berani mengetuk sekali lagi setelah menderita kerugian. Namun, jika Anda meninggalkan ibu kota sebelum menyaring energi esensi dari telur naga, mereka pasti akan merasakannya dan memburu Anda. Pada saat itu, Anda pasti sudah mati. Petik 2. Su Zimo tetap diam. Rencana awalnya adalah kembali ke Ethereal Peak secepat mungkin. Dia merindukan sedikit lemak, monyet, roh macan, bangau kecil dan semua orang lainnya. Namun, setelah mendengar analisis Lin Xuanji, Su Zimo menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain selain tetap di ibu kota. Tentu saja, tinggal di ibu kota juga bukan hal yang buruk. Pertama, itu bisa memastikan keselamatannya. Kedua, dia bisa menghemat banyak waktu di jalan dan menggunakannya untuk meningkatkan budidayanya serta memperbaiki energi esensi dari telur naga. Saat ini, yang paling dibutuhkan Su Zimo adalah waktu untuk berkultivasi. Pada tahun lalu, ia telah menuai banyak manfaat kompleks. Namun, dia tidak punya waktu untuk menetap dan mengubahnya menjadi kekuatan sebenarnya. Ketiga, kompetisi sekte akan terjadi 2 tahun kemudian. Setiap sekte besar dan kecil dari dinasti Zhou besar akan tiba di ibu kota pada akhirnya, termasuk Ethereal Peak. Dengan begitu, Su Zimo bisa bertemu semua orang dari Ethereal Peak di ibu kota dan menyelamatkan kesulitan untuk bolak-balik. Saat memikirkan itu, Su Zimo diputuskan. Untuk beberapa alasan, Su Zimo memiliki perasaan yang samar-samar bahwa ada sesuatu yang salah dengan apa yang dikatakan Lin Xuanji sebelumnya. Baiklah, itu saja yang harus saya katakan. Lin Xuanji bangkit untuk pergi. Su Zimo menatap pipi Lin Xuanji dan berkata dengan senyum palsu, rekan Daois, kamu tampaknya sudah agak gemuk setelah setengah hari. Petik 2. Ekspresi Lin Xuanji membeku saat dia berkata dengan gigi terkatup, bukan urusanmu. Dengan itu, Lin Xuanji menjentikkan lengan bajunya dan pergi sambil bergumam, orang tua yang terkutuk, Anda memukul saya begitu keras. Ketika dia mendengar itu, jantung Su Zimo berdetak kencang dan akhirnya menyadari apa yang salah dengan kata-kata Lin Xuanji. Bahkan jika orang tua itu tidak menjaga di sini, itu juga relatif lebih aman bagimu untuk tinggal di ibu kota. Petik 2. Itulah yang baru saja dikatakan Lin Xuanji. Bagaimana Lin Xuanji tahu bahwa ahli misterius itu sudah tua? Tak satu pun dari para pembudidaya masuk dan keluar dari ibu kota melihat penampilan ahli misterius dengan jelas. Apakah itu suatu kebetulan? Apakah dia menyebutkan itu sambil iseng? Atau, mata Su Zimo berkedip saat dia merenung. Bab 252, Dua burung dengan satu batu. Jalan-jalan di ibu kota itu ramai dan ramai. Pertempuran mengejutkan di luar ibu kota tidak banyak mempengaruhi orang-orang di dalam. Sebaliknya, itu membuat ruang untuk banyak gosip terjadi. Setelah meninggalkan restoran, Su Zimo terjepit di antara kerumunan yang ramai ketika dia berjalan tanpa tujuan, merenungkan rencana masa depannya. Karena dia telah memutuskan untuk tetap tinggal di ibu kota, hal pertama yang harus dilakukan adalah menemukan tempat yang bisa dia duduki. Dia harus tinggal di tempat ini selama setidaknya 2 hingga 3 tahun dan dia tidak bisa puas dengan tempat apapun, itu harus tenang dan cukup nyaman untuk kondusif untuk kultivasinya. Setelah bertanya-tanya, Su Zimo langsung menuju ke Sky Tracer Pavilion. Untuk menemukan tempat yang dia sukai di ibu kota, cara tercepat untuk melakukannya adalah dengan pergi ke area misi Sky Tracer Pavilion. Di Pavilion Harta Karun Sky di ibu kota negara Yan, kebanyakan orang yang masuk dan keluar adalah pejuang Qi Refinement. Jarang bahkan seorang penggarap pendirian yayasan muncul dalam waktu 1 tahun. Adapun Pavilion Harta Karun Langit di ibu kota dinasti Zhou besar, yayasan pembentukan yayasan dapat dilihat di mana-mana. Bahkan ada kor emas di sekitar. Meskipun Su Zimo adalah seorang fondation cultivator tingkat menengah, ia tidak menarik perhatian banyak orang.
Memasuki aula utama, Su Zimo berjalan ke counter di mana seorang pelayan yang cantik menuju. Mengenakan jilbab, sosok dan lekuk tubuhnya yang indah nyaris tidak terlihat dari pandangan biasa. Pelayan cantik tersenyum manis dan bertanya, "Rekan Daois, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Su Zimo bertanya, "Saya ingin membeli tempat tinggal di kota. Apakah Anda punya rekomendasi?" Petik 2. Rekan-rekan Taois, sebagian besar tempat tinggal terbaik di ibu kota terletak di tepi sungai Jishui. Ketika Anda lelah berkultivasi, Anda dapat melihat keluar jendela di sungai yang jernih untuk meremajakan pikiran Anda. Petik 2. Pelayan cantik mengambil peta dan menunjuk ke tempat tinggal di kedua sisi sungai sambil merekomendasikan sambil tersenyum. Su Zimo mengangguk dan memilih tempat tinggal di tepi pantai. Yang ini kalau begitu. Petik 2. Apakah Anda memiliki Skytracer Badge? Pelayan yang cantik itu bertanya. Dengan sedikit ragu, Su Zimo menggelengkan kepalanya. Sementara dia memiliki lencana emas Skytracer di tas penyimpanannya, itu luar biasa. Setiap kali dia mengeluarkannya, itu akan menarik sedikit masalah. Sekarang dia berada di ibu kota, Su Zimo tidak ingin memiliki hubungan dengan Ji Yaoxue kalau-kalau dia menimbulkan permusuhan dari Kaisar Zhou Agung. Adegan Daisu mengantar Ji Yaoxue keluar dari kota Ping yang saat itu masih terpatri dalam benaknya. Su Zimo bisa merasakan niat membunuh konkret yang Dai miliki padanya. Pelayan cantik itu berkata sambil tersenyum, tanpa lencana Skytracer, harga kediaman ini adalah 100.000 batu roh kelas superior. Petik 2. Ya, 100.000. Su Zimo mengangguk dan baru saja akan menyetujuinya ketika ekspresinya berubah dengan tajam. Dia memandang pelayan cantik yang tak percaya dan bertanya dengan serius, 100.000 batu roh tingkat tinggi. Itu benar, senyum di wajah pelayan indah itu tidak memudar. Begitu mahal. Su Zimo diam-diam terkejut. Jika itu 100.000 batu roh kelas menengah, dia masih bisa membelinya. Namun, 100.000 batu roh tingkat superior setara dengan 10 juta batu roh kelas menengah. 200.000 batu roh kelas menengah aneh yang ditinggalkannya di tas penyimpanannya masih jauh dari cukup. Pelayan yang cantik itu menjelaskan, roh ki di ibu kota jauh lebih tebal daripada di luar kota, jadi itu akan membuatmu setengah dari upaya untuk berkultivasi. Petik 2. Berhenti sejenak, pelayan cantik itu melanjutkan, lebih jauh, di ibu kota, selain beberapa area khusus, pertempuran dilarang. Jika ada yang berani bergerak, mereka akan dibunuh oleh tentara kekaisaran. Bahkan Golden Kores tidak terkecuali aturan itu. Karena itu, Anda tidak perlu khawatir tentang keamanan saat berkultivasi di ibu kota. Petik 2. Su Zimo tetap diam. Bahkan dengan manfaatnya, dia tidak mampu membelinya. Bagaimana dengan mengubah lokasi? Akan lebih murah di daerah terpencil. Setelah beberapa saat, pelayan yang cantik memperhatikan dilema Su Zimo dan menyarankan. Lupakan. Petik 2. Su Zimo melambaikannya dan bertanya dengan suara yang dalam, aku akan mengambil kediaman ini. Berapa biaya untuk saya sewa selama 3 tahun? Petik 2. Pelayan cantik itu tersenyum. Sewa untuk 1 tahun harganya 3.000 batu roh tingkat tinggi, itu 300.000 batu roh tingkat menengah. Petik 2. Su Zimo mengerutkan alisnya sedikit. Sebelum ini, dia benar-benar tidak mengharapkan tempat tinggal di ibu kota untuk biaya sebanyak ini. Aku akan menyewanya 1 tahun lebih dulu. Petik 2. Su Zimo mengeluarkan semua batu roh kelas menengah di tas penyimpanannya. Dia menjual beberapa senjata roh dan ramuan dari kantong penyimpanan pemuda berjubah darah di tempat dan nyaris tidak berhasil mengumpulkan 300.000 batu roh kelas menengah. Setelah menyerahkan batu roh, efisiensi Skytracer Pavilion sangat tinggi karena mereka dengan cepat mendaftar dan mengirim seseorang untuk membawa Su Zimo ke kediaman. Su Zimo mengelilingi kediaman itu, tampak puas. Meskipun dia tidak lagi memiliki batu roh dan itu adalah masalah untuk kultivasinya di masa depan, dia tidak bingung. Su Zimo bermaksud membuka bengkel senjata di tempat ini yang akan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Di satu sisi, ia dapat memperoleh batu roh dengan memurnikan senjata untuk memenuhi kebutuhan budidaya dan pengeluaran sehari-hari. Di sisi lain, Su Zimo sudah mempelajari teknik penempaan senjata. Seiring dengan gambar proyeksi yang ditinggalkan oleh Dao Lord Extreme Fire, ia dapat menggunakan bengkel senjata untuk terus melatih dan meningkatkan keterampilannya. Tidak hanya dia seorang master senjata pemurnian, dia juga seorang master formasi pedang. Ini berarti bahwa semakin dalam kecakapannya dalam penyempurnaan senjata, semakin besar kekuatan tempurnya. Lagi pula, jika Su Zimo bisa menciptakan pedang terbang yang lebih tinggi, kekuatan formasi pedangnya akan meningkat secara alami. Selain itu, ia memperoleh keterampilan arah rahasia dari Dao Lord Extreme Fire yang dikenal sebagai formasi pedang cahaya lilin yang belum sempat ia coba.
Dengan sisa 2,5 tahun yang tersisa, Suzimo berniat untuk meningkatkan level penyempurnaan senjatanya dan menciptakan satu set baru pedang terbang bermutu tinggi. 2,5 tahun juga cukup baginya untuk menyaring energi esensi dari telur naga sepenuhnya. Suzimo akan mampu menjalani transformasi lengkap dan meningkatkan kekuatannya dengan sangat sebelum kompetisi sekte. Membawa roh malam bersamanya, Suzimo meninggalkan tempat untuk saat ini dan menuju ke sudut barat laut dari dinasti Zhou besar. Itu adalah kota Yongxing, tempat di mana orang-orang dari segala jenis berkumpul. Ada banyak eliksir dan bengkel senjata juga dan Suzimo memutuskan untuk melihat-lihat untuk mengetahui lebih lanjut tentang pasar. Sementara Suzimo percaya bahwa teknik penyempurnaan senjatanya tidak kalah dengan yang lain, jika ia tidak memahami pasar dan fakta bahwa wilayahnya tidak berada di pusat kota, bengkel senjatanya mungkin tidak akan berhasil. Tak lama, Suzimo tiba di kota Yongxing. Kota Yongxing dibagi menjadi banyak jalan, beberapa khusus menangani eliksa sementara yang lain khusus senjata. Suzimo memperhatikan saat dia berjalan. Bengkel senjata di kedua sisi jalan dihubungkan satu demi satu. Beberapa dibuka oleh individu-individu seperti workshop senjata Liu Clan dan workshop senjata Chen Qi. Mayoritas adalah bengkel senjata yang memiliki logo sekte pada mereka seperti Lokakarya Senjata Terbang Walet, Lokakarya Senjata Scarlet Rainbow, Lokakarya Senjata Pasang Emas dan Lokakarya Senjata Api Sejati. Workshop True Fire Weapon dibuka oleh salah satu dari 5 sekte utama, True Fire Sect. Pada saat yang sama, ia memiliki bisnis terbaik dan bengkel terbesar di kota Yongxing. Bengkel senjata lain hanya bisa membuat beberapa orang menunggu di depan mereka tetapi Lokakarya Senjata Api Sejati memiliki antrian panjang di depannya. Sebagai salah satu dari 5 sekte utama untuk memulai, True Fire Sect memiliki pencapaian tertinggi dalam hal eliksir dan penyempurnaan senjata di dinasti Zhou besar. Untuk setiap kompetisi sekte, True Fire Sect akan menempati setidaknya setengah dari 10 tempat teratas dalam daftar peringkat untuk eliksir dan senjata. Itu hanya logis mengapa bisnis True Fire Weapon Workshop booming di ibu kota. Suzimo berjalan juga dan bergabung dengan antrian dengan yang lain. Bab 253, Kasihan. Pedang terbang biasa bisa dibeli di Sky Tracer Pavilion. Namun, jika seseorang menginginkan pedang terbang yang paling cocok untuk diri mereka sendiri di mana pengukuran, berat dan bahan yang digunakan sesuai dengan spesifikasi mereka, mereka harus datang ke bengkel senjata khusus. Itu bahkan lebih untuk senjata roh defensif seperti rompi dan baju besi dalam. Setiap orang memiliki angka yang berbeda sehingga mereka secara alami harus menyesuaikan stek mereka. Suzimo menghabiskan waktunya untuk mengamati banyak hal. Biasanya, senjata roh kelas menengah akan membutuhkan 3 hingga 5.000 batu roh kelas menengah untuk disesuaikan. Selain itu, klien harus menyediakan setidaknya 3 set bahan. Senjata roh tingkat tinggi akan membutuhkan 3 hingga 5.000 batu roh tingkat tinggi dan 10 set bahan. Setelah sekian lama, akhirnya giliran Suzimo. Dia merenung sejenak sebelum bertanya, "Rekan Daois, aku bisa mengerti mengapa aku harus menyediakan bahan-bahanku sendiri untuk memesan senjata roh yang disesuaikan. Namun, mengapa saya membutuhkan 3 set atau bahkan 10 set untuk senjata roh kelas superior?" Petik 2. Ketika dia mendengar itu, seorang murid True Fire Sect mencibir, "Apakah kamu bertingkah bodoh denganku? Master penyempitan senjata mana yang berani menjamin bahwa ia akan dapat menghasilkan senjata roh bertingkat dengan kepastian 100%? Apakah Anda berpikir bahwa pengumpulan semangat bekerja dengan tingkat keberhasilan 100%? Petik 2. Semakin tinggi tingkat senjata roh, semakin rendah peluang keberhasilan untuk pengumpulan roh. Dengan demikian, secara alami diperlukan lebih banyak set bahan. Meski begitu, kami masih mengambil risiko. Petik 2. Semua orang dari True Fire Sect di bengkel senjata memandang Suzimo dengan sarkasme yang jelas. Orang ini ingin memesan senjata roh tanpa mengetahui apa-apa. Aku ingin tahu dari mana asal udik negara ini. Dia benar-benar bodoh. Petik 2. Saya rasa anak ini miskin dan tidak berguna. Dia mungkin di sini untuk bergabung dengan orang banyak. Petik 2. Ketika dia mendengar komentar itu, Suzimo terkekeh tanpa membantah dan terus bertanya, "Berapa harga menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi?" Haha. Serangkaian tawa pecah di dalam dan di luar True Fire Weapon Workshop. Sudah kubilang, orang ini ada di sini untuk bergabung dengan kerumunan. Dia bahkan bertingkah seolah dia tahu segalanya. Petik 2. Menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi. Berpikir dia bisa mengatakan sesuatu seperti itu. Aku hampir mati tawa di sini. Petik 2. Seseorang mengeluh, benar-benar tidak tahu. Petik 2. Suzimo memandangi murid-murid True Fire Sect yang tertawa terkekeh-kekeh dengan senyum tipis di bibirnya.
Seorang kultivator berdiri di belakang Su Zimo tidak tahan melihat bagaimana keadaan dan menjelaskan dengan lembut, rekan Daois, senjata roh kelas atas tidak dapat disesuaikan. Bahkan jika seseorang menyiapkan 100 set materi, tidak ada master senjata pemurnian yang berani mengambil pekerjaan itu. Penyempurnaan senjata roh tingkat tertinggi membutuhkan nasib dan keberuntungan dan kemungkinan kegagalan terlalu tinggi. Petik 2. Aku mengerti, Su Zimo mengangguk. Orang itu melanjutkan, jika master penyempitan senjata dapat memperbaiki satu senjata roh kelas 1 di masa hidupnya, itu sudah cukup baginya untuk membuat nama untuk dirinya sendiri. Selain itu, harga senjata roh kelas tertinggi tidak tetap. Di rumah lelang, yang termurah dijual di 500.000 batu roh kelas superior. Jika ada persaingan untuk itu, harganya bahkan bisa mencapai jutaan. Petik 2. Senjata roh tingkat tinggi dengan 3 pola roh bisa dijual dengan 5.000 batu roh tingkat tinggi. Namun, senjata roh kelas tertinggi yang hanya memiliki pola roh tambahan bisa dijual 100 kali lebih banyak. Kesenjangan di antara mereka jelas. Berhentilah membuang waktu di sini, tersesat. Penjaga toko dari True Fire Weapon Workshop berjalan mendekat dan melambaikan tangan kepada Su Zimo, tanpa menyembunyikan rasa jijik di matanya. Su Zimo juga tidak marah, hanya tersenyum. Penjaga toko, aku pikir kamu akan menyesal hari ini. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Su Zimo berbalik untuk pergi. Setelah memeriksa harga pasar, Su Zimo sudah membuat rencananya. Selain itu, Su Zimo yakin bahwa bengkel senjatanya pasti akan menjadi yang terbesar di ibu kota, bahkan menghancurkan True Fire Weapon Workshop di bawah kakinya. Su Zimo belum berjalan jauh ketika dia merasakan jantungnya bergerak ketika dia melihat ke sudut tidak jauh. Ada seorang gadis berusia sekitar 15 tahun yang meringkuk dan duduk di tanah. Seluruhnya kotor dengan pakaian compang camping, rambutnya yang menguning berantakan dan wajahnya ditutupi tanah, hanya matanya yang jernih dan cerah. Embusan angin yang dingin bertiup dan gadis kecil itu mencibir lehernya, mengerucutkan bibirnya dan merinding. Untuk beberapa alasan, Su Zimo diingatkan tentang Xiaoning ketika dia melihat gadis itu. Kembali ketika Xiaoning pergi, dia sekitar usia gadis itu. Su Zimo menghela nafas pada dirinya sendiri dan membeli beberapa roti di dekatnya. Membungkusnya dengan kertas minyak, dia menyerahkannya kepada gadis itu dan berkata dengan lembut, makanlah. Petik 2. Jejak rasa takut melintas di mata gadis kecil itu ketika dia ragu-ragu dan tidak mengambil kertas minyak. Su Zimo tidak mendesak lebih jauh dan meletakkan kertas minyak di sebelah gadis kecil itu. Dia mengambil satu set jubah hijau dari tas penyimpanannya dan menyelimutinya dengan lembut di sekitar gadis kecil itu sebelum berdiri. Tindakan ini menyebabkan gadis kecil itu menjadi kurang waspada terhadap Su Zimo. Dia mengulurkan tangan kotor dan mencoba mengambil roti. Su Zimo hendak pergi ketika Night Spirit tiba-tiba bergerak, mengeluarkan kepala hitam kecilnya dari jubahnya untuk melihat gadis itu. Sebelum Su Zimo bisa mengatakan apa-apa, Night Spirit melompat keluar dan berlari ke gadis kecil itu, mengendus sesuatu di tubuhnya. Ah! Gadis kecil itu kaget dan menjatuhkan roti yang baru saja diambilnya. Sambil mengerutkan kening, Su Zimo menarik Night Spirit kembali dengan buru-buru dan memasukkannya ke dalam jubahnya. Tidak seperti biasanya, Night Spirit tidak bersembunyi dan malah menatap gadis kecil itu terus-menerus dengan kepalanya yang keluar. Su Zimo berbisik meminta maaf, jangan takut, itu tidak akan menyakitimu. Petik 2. Gadis kecil itu tidak mengatakan apa-apa, hanya menonton Su Zimo dengan waspada dengan mata membelalak. Sambil tertawa pahit, Su Zimo menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Keduanya tidak saling kenal dan hanya bertemu secara kebetulan. Su Zimo sudah berbaik hati dan baik hati untuk memberinya makan dan pakaian karena perasaannya pada Xiaoning. Dia terus berjalan menuju kediamannya. Sebelum dia berjalan jauh, Su Zimo merasakan jantungnya bergerak dan melirik sedikit ke samping. Dari sudut matanya, dia melihat seorang gadis kecil yang mengenakan jubah hijaunya sedang melahap roti. Dia mengikuti di belakangnya, menjaga jarak tetap. Tersenyum, Su Zimo tidak terganggu olehnya. Tak lama, dia tiba di pintu masuk kota Yongxing. Di satu sisi gerbang masuk kota Yongxing, sekelompok besar orang berkumpul. Terlepas dari jumlah mereka, mereka sangat tenang dan satu-satunya suara datang dari tengah kerumunan. Dan dikatakan bahwa pertempuran besar berlanjut selama 2 hari 2 malam dan akhirnya, naga suci dibunuh oleh orang itu. Pertempuran itu begitu kuat sehingga langit menjadi gelap dan bumi hancur. Mayat berserakan di seluruh tanah saat darah segar mengalir dengan cara yang sangat tragis. Petik 2. Di tengah kerumunan, seorang lelaki tua berwajah konfusian dengan jubah panjang menceritakan sebuah kisah. Ini adalah seorang pendongeng, seseorang yang bepergian di antara rakyat biasa dan berspesialisasi dalam cerita fiksi supernatural. Su Zimo telah mendengar banyak dari mereka. Namun, untuk beberapa alasan,
ketika dia mendengar kata-kata orang tua itu, sebuah gambar lautan tulang yang mengerikan di sekeliling reruntuhan purba melintas di depan mata Su Zimo tanpa terkendali. Su Zimo mengangkat bahu dan tidak berpikir terlalu banyak tentang hal itu, hanya meratapi secara internal, naga surgawi baru saja muncul dan seseorang telah mengarang kisah naga surgawi seolah-olah itu nyata. Petik 2. Saat itu, seseorang mengangkat suaranya dan berkata, "Pendongeng, Anda sudah memberitahu kami bagian ini pada sore hari." "Iya, tapi beberapa orang tidak bisa mendengarnya," lelaki tua itu terkekeh. Su Zimo berhenti dan berbalik perlahan, menatap lelaki tua di kerumunan itu. Apakah orang tua itu mengatakan itu atas kemauan? Atau dia menyiratkan sesuatu? Bab 254, sangat kuat. Kerumunan bubar secara bertahap ketika pria tua itu perlahan-lahan menutup kipas lipatnya dan menyembunyikan balok kayu di lengan bajunya. Ketika semua orang berpotongan, Su Zimo berkedip dan lelaki tua itu menghilang pada saat dia melihat ke belakang. Dia mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum kembali ke kediamannya. Tepat setelah Su Zimo meninggalkan kota Yongxing, pendongeng muncul entah dari mana dan terhuyung-huyung ke sudut yang sepi. Lin Xuanji berdiri di sana, bosan. Ketika dia melihat pria tua itu mendekat, Lin Xuanji bergegas maju dan berbisik penuh harap, "Bagaimana, orang tua? Apakah Anda berhasil melihat sesuatu?" Petik 2. Tidak, nasib anak itu telah diubah dan lintasannya benar-benar kacau, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. Lin Xuanji bertanya lagi, "Bagaimana dengan anjing hitam itu? Bisakah Anda memberitahu ras apa itu?" Petik 2. "Itu seharusnya bukan anjing," pria tua itu mengerutkan kening. "Tidak apa-apa, saya tahu itu bukan anjing juga." Petik 2. Lin Xuanji memutar matanya. "Orang tua, bahkan dengan pengalamanmu, kamu tidak bisa mengatakan asal-usulnya." Pria tua itu menyipitkan matanya dalam pikiran sebelum menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa memikirkan apapun, tapi anjing hitam itu benar-benar tidak sederhana. Saya dapat merasakan aura yang unik dan murni yang berasal darinya." Petik 2. "Aura macam apa?" "Aura pembantaian." Pria tua itu berkata, "Meskipun kamu kehilangan kesempatan untuk memelihara naga suci kali ini, jika kamu berhasil mendapatkan anjing hitam itu, kamu mungkin tidak akan melakukan hal yang terlalu buruk di masa depan." Petik 2. Lin Xuanji menggosok dagunya, matanya berputar saat dia mengambil keputusan. Pria tua itu sepertinya telah memikirkan sesuatu. Sambil mengerutkan kening, dia bergumam, "Gadis itu." Sepanjang jalan, Su Zimo bisa merasakan gadis kecil itu mengikutinya. Setelah waktu yang lama, ketika dia tiba di kediaman sewaannya, Su Zimo tiba-tiba berhenti dan berbalik. Gadis kecil itu tertangkap basah ketika kepanikan muncul di matanya. Su Zimo berjalan menuju gadis kecil itu. Dia tampak sedikit takut dan ingin mundur, tetapi tetap kuat. "Kenapa kamu mengikutiku?" Su Zimo mendekat dan bertanya dengan lembut. "Ini pertama kalinya seseorang memberiku pakaian untuk dipakai." Gadis kecil itu mengedipkan matanya yang besar dan cerah dan berkata dengan takut-takut. Hati Su Zimo melunak. "Kamu tidak punya tempat untuk pergi." Gadis kecil itu mengangguk. "Baik, mulai hari ini dan seterusnya, Anda dapat tinggal di sini." Petik 2. Menunjuk ke kediaman di belakangnya, Su Zimo tersenyum dan berkata, "Namun, saya hanya menyewanya selama 1 tahun sehingga saya hanya dapat menjamin 1 tahun akomodasi untuk Anda." Petik 2. "Terima kasih," senyum akhirnya muncul di wajah gadis kecil itu. Su Zimo menuntun gadis kecil itu masuk dan bertanya dengan santai, "Aku Su Zimo. Siapa namamu?" "Nian Qi." Kurang waspada terhadap Su Zimo, suara gadis kecil itu terdengar lebih hidup juga. Rumah itu terletak di selatan dan menghadap ke utara dengan punggung menghadap sungai Jishui. Cukup besar, memiliki banyak kamar dan Nian Qi memilih yang acak untuk tinggal. Su Zimo meninggalkan rumah untuk membeli pakaian untuk Nian Qi sebelum membawa makanan dan meletakkannya di depan kamarnya. Setelah itu selesai, dia datang ke halaman dan mengambil balok kayu dari tas penyimpanannya. Karena dia ingin membuka bengkel senjata, dia harus memberi nama. Melihat Night Spirit berpatroli di halaman, Su Zimo tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri, "Lokakarya senjata Mo Spirit." Petik 2. Menggunakan jarinya seperti pedang, dia menuliskan 4 kata di balok kayu. Saat itu, dengan derit, pintu ke ruangan di belakangnya terbuka. Berbalik, Su Zimo melihat seorang gadis muda berkulit putih berdiri di pintu masuk. Langsing dan elegan, wajahnya sangat indah dan matanya bening seperti air. Meskipun dia masih muda, dia sudah sangat cantik. Su Zimo tertegun sejenak juga. Setelah membersihkan kotoran dari wajahnya, Nian Qi tampaknya telah berubah menjadi orang lain. Namun, untuk beberapa alasan, rambutnya masih menguning dan meringkuk seperti rumput dan cabang-cabang pohon layu. Tidak ada kilau dan sepertinya tidak cocok dengan kulitnya yang halus.
Suzimo tidak terlalu memikirkannya, hanya berasumsi bahwa itu karena tubuh Nian Qi lemah setelah menderita selama bertahun-tahun di luar. Seharusnya kembali normal setelah ia pulih selama 1 tahun atau lebih. Tuan, apa yang kamu lakukan? Nian Qi berjalan mendekat dan menatap balok kayu di tangan Suzimo, bertanya dengan lembut, bengkel senjata Mo Spirit. Apakah Anda berencana membuka bengkel senjata di sini, Tuan? Itu benar, Suzimo mengangguk. Nian Qi menggerakkan bibirnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Katakan pikiranmu, Suzimo terkekeh. Meskipun aku tidak tahu bagaimana memalsukan senjata, aku sudah berkeliaran di sekitar kota selama ini. Tempat Anda sekarang cocok untuk tempat tinggal tetapi tidak cocok untuk membuka bengkel senjata. Tidak ada yang akan datang ke sini sama sekali. Petik 2. Penggarap yang akrab dengan ibu kota pasti akan pergi ke kota Yongxing untuk kustomisasi senjata roh. Lagi pula, semua bengkel senjata ibu kota terletak di sana. Sedangkan untuk pembudidaya yang tidak akrab dengan ibu kota, mereka juga akan menuju ke kota Yongxing jika mereka bertanya-tanya. Dari sudut pandang Nian Qi, Suzimo tidak akan memiliki pelanggan sama sekali jika dia membuka bengkel senjata di sini. Tanpa khawatir, Suzimo tersenyum dan berkata, bengkel senjata saya berbeda dari yang lain, jangan khawatir. Petik 2. Nian Qi mengangguk, tidak sepenuhnya mengerti. Suzimo menunjuk ke sebuah kursi di dekatnya. Duduklah dan pegang batu ini. Biarkan aku melihatnya. Petik 2. Di atas meja ada batu seukuran kepalan tangan bayi, itu adalah batu penguji roh yang baru saja dibeli oleh Suzimo. Nian Qi mengulurkan tangan dan memegang batu pengujian roh. Setelah beberapa saat, batu pengujian roh tetap tidak berubah. Suzimo menghela nafas secara internal. Dia awalnya memegang harapan bahwa Nian Qi mungkin memiliki akar roh dan bisa masuk kultivasi. Namun, dia tahu bahwa kemungkinan itu rendah. Ada banyak Golden Cores dan bahkan Naschen Souls di ibu kota. Jika Nian Qi memiliki akar roh, mereka akan lama membawanya pergi di bawah sayap mereka. Sekarang karena tidak ada perubahan pada batu pengujian roh, Suzimo tahu bahwa Nian Qi sama seperti dia, orang biasa tanpa akar roh. Tampaknya menyadari sesuatu, Nian Qi berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, meskipun saya tidak memiliki akar semangat, saya sangat kuat dan saya dapat membantu Anda melakukan banyak hal. Tolong jangan mengusir saya. Petik 2. Tidak apa-apa. Petik 2. Suzimo menggelengkan kepalanya dan mengubah topik pembicaraan, takut kalau Nian Qi mungkin memikirkan hal-hal lain. Kamu mengatakan bahwa kamu sangat kuat. Seberapa kuat? Petik 2. Super, duper, kuat. Petik 2. Nian Qi mengedipkan matanya dan berkata, aku tidak berani menunjukkannya sebelumnya karena aku takut orang lain akan mengurungku seperti yang mereka lakukan pada monster. Petik 2. Suzimo tidak bisa menahan tawa. Baginya, Nian Qi hanya berusaha untuk menyombongkan diri sehingga dia tidak akan diusir. Seberapa kuat seorang gadis kecil dengan tubuh semampai itu? Hati Suzimo mengaduk dan dia ingin menggoda Nian Qi. Karena itu, dia mengeluarkan Mystic Gold Silk Armor dari tas penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja dengan lembut. Ini adalah baju sutra. Bisakah kamu mengambilnya? Petik 2. Tentu saja. Nian Qi mengangguk dengan percaya diri dan menarik ujung armor sutra emas mistik dengan satu tangan, mengangkatnya. Sama sekali tidak bergerak sedikit pun. Nian Qi tertegun. Suzimo terkekeh secara internal tetapi tetap tanpa ekspresi di permukaan. Berdiri, Nian Qi mengerutkan kening dan menatap armor sutra emas mistik dengan tak percaya sebelum menggunakan tangannya yang lain juga. Merasakan bahwa Nian Qi akan terus berusaha, Suzimo mengibaskannya, takut lelucon itu akan terlalu jauh. Tidak apa-apa, armor sutra emas mistik ini sebenarnya berbobot. Petik 2. Suara Suzimo berhenti tiba-tiba saat dia menyentak dari kursinya dan menyaksikan dengan mata membelalak tak percaya. Lengan Nian Qi bergetar dan pipinya sedikit memerah, jelas pada batas kekuatannya. Namun, armor sutra emas mistik benar-benar diangkat dari meja. Bab 255, Abnormal. Sementara Suzimo mengeluarkan Mystic Gold Silk Armor dengan satu tangan dengan santai sehingga tampak ringan, rompi bagian dalam itu beratnya 5 ton penuh. Saat itu, Suzimo hanya bisa mengangkat Mystic Gold Silk Armor setelah ia menguasai bagian Marrow Cleansing yang lebih rendah. Tapi sekarang, seorang gadis kecil berusia sekitar 15 tahun bisa melakukannya. Cara Suzimo memandang Nian Qi berubah secara bertahap. Ini bukan lagi sekadar kekuatan. Berdasarkan cara Nian Qi mengerahkan kekuatannya, jika dia mempelajari beberapa teknik bertarung, dia bahkan bisa membunuh tahap awal yayasan pembentukan pembudidaya. Pikiran pertama Suzimo adalah bahwa Nian Qi pasti telah mengembangkan semacam teknik tempering tubuh yang kuat. Tapi setelah itu, dia menyangkal dugaan itu.
Semua teknik tempering tubuh umat manusia dibangun di atas fondasi seseorang yang memiliki akar roh dan menumbuhkan roh Qi. Namun, tidak ada jejak Qi roh di tubuh Nian Qi sama sekali. Aneh, mungkinkah ada orang yang dilahirkan dengan kekuatan saleh seperti itu? Petik 2. Su Zimo bingung. Setelah beberapa pemikiran, Su Zimo mengeluarkan sebuah buku tipis dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Nian Qi. Ini adalah manual kondensasi Qi. Cobalah untuk berkultivasi dengannya. Jika Anda memiliki sesuatu yang tidak Anda yakini, jangan ragu untuk bertanya kepada saya kapan saja. Petik 2. Meskipun Nian Qi tidak memiliki akar roh, Su Zimo ingin dia mencobanya. Nian Qi mengangguk. Bangkit, Su Zimo menggantung papan kayu dengan tulisan, Mo Spirit Weapon Workshop di atas balok pintu masuknya. Tuan, jika Anda butuh sesuatu, instruksikan saja padaku. Petik 2. Nian Qi sangat masuk akal dan tidak ingin tetap gratis seperti lintah, dia ingin berkontribusi juga. Melihat niat Nian Qi, Su Zimo merenung sejenak. Sambut setiap pelanggan yang datang dan beritahu saya tentang tuntutan mereka. Petik 2. Bagaimana dengan harganya? Nian Qi bertanya. Untuk saat ini, kami hanya menerima pesanan untuk senjata roh khusus. Harganya 3.000 batu roh kelas menengah dan 1 set bahan. Petik 2. Ah. Mata Nian Qi melebar. Setelah tinggal di ibu kota begitu lama, dia sangat akrab dengan kota Yongxing. Harga yang ditetapkan Su Zimo adalah yang terendah untuk senjata roh kelas menengah. Yang terpenting, dia hanya membutuhkan 1 set bahan. Biasanya, seseorang harus menyiapkan 3 set bahan untuk senjata roh kelas menengah, beberapa bengkel senjata bahkan meminta 4. Sama seperti para murid True Fire Sekte disebutkan, tidak ada prajurit refinement Qi dapat menjamin tingkat keberhasilan 100% pengumpulan roh. Itulah mengapa True Fire Weapon Workshop membutuhkan 3 set bahan dari pelanggan sendiri untuk berjaga-jaga. Untuk senjata roh tingkat tinggi, tingkat kegagalannya bahkan lebih tinggi sehingga pelanggan harus menyiapkan 10 set. Namun, Su Zimo tidak perlu khawatir tentang hal-hal itu. Itu karena langkah penyempurnaan senjata yang paling sulit, pengumpulan roh, tidak ada artinya baginya sama sekali. Dengan persepsi rohnya, Su Zimo dapat mencapai tingkat kesuksesan 100% dalam pengumpulan roh. Saat ini, satu-satunya kendala Su Zimo adalah dalam hal penempaan senjata. Cara membersihkan lebih banyak kotoran sehingga senjata roh bisa lebih kuat dan menahan lebih banyak pola roh, itulah yang perlu dilakukan Su Zimo untuk berlatih. Tuan, meskipun saya tidak tahu tentang perbaikan senjata, saya pernah mendengar bahwa tidak mungkin mencapai tingkat kesuksesan 100%. Jika Anda hanya mengumpulkan 1 set materi dan Anda gagal, kami harus membeli sendiri setelahnya. Itu buang-buang waktu dan usaha dan kerugian bagi kita. Petik 2. Nian Qi membujuk Su Zimo dengan waspada. Tidak apa-apa, lakukan saja apa yang kukatakan, Su Zimo tersenyum. Pada bulan berikutnya, segala sesuatu tentang Su Zimo mulai membaik. Dari pagi hingga siang, Su Zimo mengolah Ethereal Foundation Establishment untuk meningkatkan ranah kultivasinya. Setelah pertempuran di lembah Dongling dan perjalanan panjang untuk melarikan diri, ranah kultivasi Su Zimo telah mulai bergeser dan dalam waktu setengah tahun, dia akan dapat mencapai yayasan pendirian tahap akhir. Di sore hari, seluruh fokusnya adalah pada perbaikan senjata. Mengingat gambar proyeksi Dao Lord Extreme Fire, ia akan melihat melalui manual tempering kuno sambil menyempurnakan senjata untuk mencoba dan menerapkan pembelajarannya. Su Zimo sudah bisa memperbaiki senjata roh kelas rendah. Setelah 1 bulan, dia membuat terobosan cepat pada tahap temper dan dia bisa memperbaiki senjata roh kelas menengah. Namun, dia masih membutuhkan lebih banyak latihan untuk menghilangkan kotoran lebih lanjut jika dia ingin menempa senjata roh tingkat superior dengan 3 pola roh. Itu sepenuhnya didasarkan pada kerja keras dan latihan yang berulang, tidak ada jalan pintas yang tersedia. Pada malam hari, Su Zimo membudidayakan The Mystic Classic of 12 Kings Demon of the Wilderness, mencoba yang terbaik untuk menyerap energi esensi dari telur naga ke dalam tubuhnya sepenuhnya. Itu sama untuk Night Spirit. Meskipun sepertinya berbaring di kaki Su Zimo tanpa bergerak, itu sebenarnya mencoba yang terbaik untuk menyerap energi esensi dari telur naga. Tubuh Night Spirit tumbuh pesat dengan kecepatan yang jelas lebih cepat dari sebelumnya. Sebulan kemudian, Su Zimo tidak bisa lagi menahannya di pelukannya. Permukaan tubuh Night Spirit menjadi lebih kasar dan hitam, baju besi pelindung yang keras mulai tumbuh di tubuhnya seperti sisik naga surgawi. Lonjakan yang sangat tajam tumbuh dari ujung ekor Night Spirit yang tidak lebih lemah dari cakarnya. Night Spirit tampak berubah bahkan lebih luar biasa, memancarkan kilatan tajam di matanya dari waktu ke waktu sehingga bahkan Su Zimo akan merasakan kedinginan darinya. Selama periode waktu ini, Nian Qi adalah orang yang mengalami perubahan terbesar.
Setelah membuat manual kondensasi Qi, dia benar-benar bisa merasakan semangat Qi. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Nian Qi sudah berada di kondensasi Qi level 1. Kecepatan itu bahkan sebanding dengan Su Zimo di masa lalu. Kekuatan surgawi bawaan dan kemampuan untuk merasakan Qi roh tanpa akar roh. Segala sesuatu tentang Nian Qi misterius dan tidak bisa dijelaskan. Untuk bulan sejak bengkel senjata dibuka, tidak ada pembudidaya mengunjungi sama sekali dan Nian Qi sangat khawatir. Namun, Su Zimo acuh tak acuh tentang hal itu, melanjutkan penyempurnaan senjatanya, keabadian dan kultivasi setan setiap hari. Hari ini, ada ketukan di pintu masuk kediaman untuk pertama kalinya. Su Zimo membuka matanya dan menghela nafas lega. Sementara dia tampak tenang di permukaan selama sebulan terakhir, dia sedikit cemas secara internal. Tidak ada banyak batu roh yang tersisa di tas penyimpanannya. Jika tidak ada pelanggan, dia tidak akan mampu mempertahankan pengeluaran batu roh untuk budidaya sehari-hari. Nian Qi sudah berlari dengan bersemangat. Membuka pintu, dia tersenyum. Selamat datang di workshop senjata Mo Spirit. Rekan Taois, silakan masuk. Petik 2. Untuk mulai dengan, Nian Qi sudah sangat cantik. Sekarang dia tersenyum manis, itu bahkan lebih menawan. Orang di pintu itu tercengang sesaat. Mengedipkan matanya, Nian Qi memeriksa, rekan Daois, apakah Anda di sini untuk menyesuaikan senjata roh? Ah! Orang di pintu sadar kembali secara bertahap. Dia menundukkan kepalanya dan mengerutkan kening, membuka telapak tangannya ke surgawi sambil bergumam, bisakah aku pergi ke tempat yang salah? Kenapa itu perempuan? Petik 2. Saat itu, Su Zimo keluar dari kamarnya. Ketika dia melihat orang di pintu masuk, dia merasa kecewa. Pengunjung itu mengenakan jubah abu-abu dan sedikit gemuk. Dengan kipas pucat, berjanggut dan kipas lipat di tangannya, pengunjung itu bukan pelanggan untuk menyesuaikan senjata roh, itu Lin Xuanji. Nian Qi, ayolah kembali. Petik 2. Kata Su Zimo. Setelah mendengar suara Su Zimo, mata Lin Xuanji berbinar ketika dia melangkah ke dalam rumah sambil menyapa dengan hangat, Kakak Zimo, sudah lama sekali. Su Zimo merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya. Sebelum ini, Lin Xuanji ingin mencabik-cabiknya, sejak kapan dia menjadi begitu ramah. Pasti ada sesuatu yang terjadi ketika sesuatu terjadi di luar kebiasaan. Bab 256, digigit sampai mati. Setelah Lin Xuanji memasuki halaman, bayangan hitam melintas di belakangnya. Seekor binatang iblis yang tampak mengancam berdiri di pintu masuk kediaman. Dengan mata merah, seluruh tubuhnya ditutupi bulu hitam panjang dan anggota tubuhnya kuat. Tinggi dan perkasa, memancarkan aura buas dan ganas. Iblis Yayasan Foundation, binatang buas kuno yang tersisa, Bane Spirit Hound. Bane Spirit Hound sangat kejam dan siapapun yang ditargetkan olehnya sebagian besar akan diburu untuk situasi hidup dan mati. Bahkan di era kuno, ada beberapa binatang iblis dan pembudidaya yang bersedia memprovokasi itu. Pemandangan tiba-tiba dari binatang iblis seperti itu membuat Nian Qi berseru saat dia tersandung kembali secara naluriah. Mengaum. Reaksinya menarik perhatian Bane Spirit Hound. Itu menjulurkan kepalanya dan menatap Nian Qi dengan mata merahnya, membuka mulutnya sedikit saat menggeram dalam-dalam. Su Zimo mengerutkan alisnya sedikit. Night Spirit, yang awalnya berbaring di dekat kaki Su Zimo, membuka matanya dan menatap Bane Spirit Hound dengan pandangan dingin sebelum menutup matanya untuk beristirahat. Lin Xuanji menoleh dan berteriak. Bane Spirit Hound menjadi tenang secara bertahap. Dengan batuk ringan, Lin Xuanji berkata, ini adalah roh iblis yang baru saya temukan. Tidak buruk, ya. Petik 2. Su Zimo tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Gadis ini juga tidak buruk. Namamu Nian Qi, kan? Lin Xuanji menunjuk Nian Qi yang berada di belakang Su Zimo dan melanjutkan. Su Zimo tetap diam, menatap Lin Xuanji dengan senyum tipis. Lin Xuanji jelas menginginkan sesuatu tetapi berdetak di semak-semak. Beberapa saat kemudian, Lin Xuanji akhirnya tidak tahan lagi dan mengungkapkan niatnya, melihat Night Spirit dan berkata dengan pura-pura terkejut, ya, Night Spirit telah tumbuh begitu banyak. Saya hampir tidak bisa mengenalinya. Petik 2. Su Zimo tersenyum. Saudara Lin, jika Anda memiliki sesuatu, Anda bisa langsung ke intinya. Petik 2. Tidak banyak juga, lihatlah seberapa banyak Night Spirit telah berkembang. Saya hanya di sini untuk menemukan teman bermain untuknya. Lin Xuanji memberi isyarat kepada Bane Spirit Hound di belakangnya. Lihat, iblis rohku memiliki sikap yang sangat luar biasa. Itu betina juga, sangat cocok untuk Night Spirit. Petik 2. Ketika Nian Qi mendengar itu, dia memerah dan meludah dengan lembut. Su Zimo akhirnya mengerti apa yang direncanakan Lin Xuanji. Dia berusaha mendapatkan roh malam dengan memanfaatkan kali ini. Lin Xuanji membawa Bane Spirit Hound di depannya dan menunjuk ke arah Night Spirit. Pergilah, rukun dengan itu. Petik 2.
Ketika Suzimo melihat ini, dia tidak menghentikan mereka. Tubuh Night Spirit jauh lebih kecil dari Bane Spirit Hound. Bane Spirit Hound berjalan di hadapan Night Spirit dan melihat ke bawah, mengamati Night Spirit dari atas. Itu menggeram dalam, memperingatkan Night Spirit untuk tidak bersikap gegabah. Setelah itu, Bane Spirit Hound menurunkan kepalanya dan mengendus-endus tubuh Night Spirit. Saat itu, Night Spirit tiba-tiba membuka matanya. Cahaya dingin menyala. Night Spirit menjulurkan sepasang cakar tajam dan menggalinya ke tubuh Bane Spirit Hound. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya dan menggigit Bane Spirit Hound di tenggorokan dengan kecepatan kilat. Halaman tiba-tiba terdiam. Jepret. Suara retak tulang bisa didengar. Tenggorokan Bane Spirit Hound tersentak oleh gigitan Night Spirit ketika darah segar menyembur keluar, sekarat merah di tanah. Seluruh proses terjadi terlalu cepat. Bukan hanya Bane Spirit Hound, bahkan Suzimo dan Lin Xuanji tidak bisa bereaksi pada waktunya. Tubuh Bane Spirit Hound berkedut tetapi tidak berdaya untuk bereaksi. Matanya redup saat hidupnya mengering dengan cepat, jelas tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ini adalah perburuan sempurna. Serangan Night Spirit tidak mengandung gerakan ekstra. Bersih dan tepat, bahkan waktu untuk menyerang tidak bernoda. Itu adalah binatang sisa kuno. Namun, digigit sampai mati begitu saja. Siapa yang bisa percaya kecuali mereka menyaksikannya secara pribadi. Fu Asteriska, petik 2. Lin Xuanji melompat. Untuk mendapatkan Night Spirit, Lin Xuanji memutar otak dan menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan Bane Spirit Hound itu. Siapa yang mengira bahwa itu akan digigit mati oleh Night Spirit saat itu masuk? Pada saat itu, Lin Xuanji bahkan memiliki pikiran untuk bunuh diri. Kamu anjing jahat, aku. Lin Xuanji sangat marah bahwa dia menggigil dari kepala hingga kaki, melambaikan kipas lipat itu saat dia menunjuk hidung Night Spirit dan hendak mengutuk. Night Spirit mengangkat kepalanya dan menggigit kipas lipat Lin Xuanji sekali lagi, menariknya ke belakang. Terperangkap lengah, kipas lipat itu hampir terlepas dari tangan Lin Xuanji. Hei, kau anjing jahat, berangkat. Lin Xuanji sangat marah. Dari semua hal, Night Spirit selalu menggigit kipas lipat itu, mencoba menariknya. Lin Xuanji bisa kehilangan segalanya kecuali kipas lipat itu. Saat itu, sebuah suara terdengar dari pintu masuk kediaman. Permisi, bisakah kita memesan senjata roh kelas menengah yang disesuaikan di sini? Seorang penggagas pendirian yayasan berdiri di pintu masuk, mengintip dengan kepalanya dan bertanya dengan sedikit keraguan. Tentu saja, petik 2. Nian Qi bereaksi langsung dan bergegas ke depan. Dia tersenyum dan berkata, rekan Daois, silakan masuk. Petik 2. Suzimo menepuk roh malam. Ini melepaskan cengkeramannya dan berbalik untuk pergi, tidak lagi peduli dengan Lin Xuanji. Berbaring di tanah di dekatnya, matanya tertutup malas dan berkultivasi. Lin Xuanji menghela nafas lega. Aku tidak bisa mengatakannya sama sekali, tetapi kamu bahkan tahu cara memperbaiki senjata. Lin Xuanji melirik Suzimo dengan curiga. Suzimo tersenyum tanpa menjawab. Nian Qi bertanya, bagaimana kami memanggilmu, sesama Taois? Tan Fei, petik 2. Senjata roh kelas menengah macam apa yang ingin kamu pesan? Nian Qi bertanya lagi. Tan Fei tampak sedikit gelisah dan menjawab, saya tidak punya banyak materi dan saya hanya punya 2 set. Aku ingin tahu apakah? Tidak apa-apa, kita hanya perlu 1 set, kata Nian Qi sambil tersenyum. Hah? Ah. Baik Tan Fei dan Lin Xuanji tertegun dengan mulut agape, tidak mampu bereaksi sejenak. 1 set bahan. Tan Fei menatap Nian Qi dan bertanya sekali lagi, tampaknya tak percaya. Nian Qi juga ragu-ragu, melirik Suzimo. Ketika dia melihat Suzimo mengangguk, dia menganggukkan kepalanya dengan percaya diri. Itu benar, kita hanya membutuhkan 1 set bahan. Hei, apakah kamu benar-benar tahu cara memperbaiki senjata? Lin Xuanji membungkuk dan bertanya dengan suara rendah. Suzimo terkekeh. Agaknya, petik 2. Agaknya pantatmu. Lin Xuanji mengerutkan bibirnya. Dari zaman kuno sampai sekarang, saya belum pernah mendengar tentang master penyempitan senjata yang akan berani untuk menyesuaikan senjata roh untuk orang lain hanya dengan 1 set bahan. Suzimo menjawab, kamu akan segera melihatnya. Petik 2. Lin Xuanji. Tan Fei bertanya dengan hati-hati, bagaimana dengan harganya? Jika terlalu mahal, saya tidak mampu membelinya. Petik 2. Bukan, itu hanya 3.000 batu roh kelas menengah, Nian Qi menyatakan harga seperti yang telah ditetapkan Suzimo. Hanya 3.000, tidak ada variasi. Tan Fei tidak bisa mempercayainya. Batuk dengan lembut, dia melanjutkan, saya lebih baik menyatakan spesifikasi saya dulu. Saya ingin menyesuaikan pedang tanpa gagang. Panjang pisau harus 2 kaki dengan lebar 2 jari. Beratnya sekitar 100 kg. Petik 2.
Setelah mengatakan banyak, Tan Fei mengambil napas dalam-dalam dan bertanya dengan malu, apakah itu masih berharga 3.000 batu roh kelas menengah saja? Agar adil, dia sudah pergi ke semua bengkel senjata di ibu kota sebelum datang ke sini. Ketika mereka mendengar bahwa dia hanya menyiapkan 2 set bahan, tidak ada bengkel senjata yang siap untuk mengambil bisnisnya. Selanjutnya, sesuai dengan spesifikasinya, senjata roh kelas menengah itu harus menelan biaya setidaknya 4.000 batu roh kelas menengah. Jika bukan karena itu, Tan Fei tidak akan menemukan tempat ini sebaliknya. Hanya 3.000. Petik 2. Nian Qi yakin kali ini, tapi Tan Fei adalah orang yang ragu-ragu. Dengan hanya 1 set bahan dan harga yang sangat murah, dia tidak bisa merasa nyaman untuk kesepakatan yang tampak begitu baik. Lin Xuanji menyeringai saat menyaksikan kesenangan itu, menunggu Su Zimo membodohi dirinya sendiri. Bab 257, mendapatkan reputasi. Tan Fei ragu-ragu untuk waktu yang lama. Aku tahu kamu punya masalah. Petik 2. Saat itu, Su Zimo berbicara, bagaimana dengan ini? Beri aku materi kamu dulu. Jika saya berhasil memperbaiki senjata roh dengan sukses, Anda dapat membayar saya 3.000 batu roh kelas menengah. Jika saya gagal, beritahu saya berapa banyak roh yang merajam biaya materi Anda dan saya akan memberikan kompensasi kepada Anda. Petik 2. Ketika dia mendengar itu, mata Tan Fei berbinar. Dia bertanya dengan tergesa-gesa, berapa hari aku harus menunggu? Su Zimo menjawab dengan tenang, tidak perlu. Tunggu saja di sini, senjata roh kelas menengah itu akan segera siap. Petik 2. Ah! Tan Fei tertegun. Lin Xuanji tertegun juga. Seberapa percaya diri Su Zimo harus mengatakan sesuatu seperti itu? Baik-baik saja maka. Semua bahan yang dibutuhkan untuk senjata roh ada di dalam tas penyimpanan ini. Tan Fei memutuskan untuk memberikan suntikan pada tempat ini. Su Zimo mengambil alih tas penyimpanan dan melihat ke dalam. Seketika, dia tahu apa yang perlu dilakukan. Dia tidak kembali ke kamarnya dan malah memindahkan tripod senjatanya. Dia akan memperbaiki senjata roh kelas menengah di depan mereka bertiga tepat di halaman itu. Untuk transaksi bisnis pertama ini, ia harus menggunakan metode ekstrim untuk menghadapi situasi sehingga ia dapat menarik lebih banyak pembudidaya untuk menggurui. Swoosh! Api roh level 3 melayang di telapak tangannya saat dia mulai menghangatkan senjata tripod. Ketika dia melihat warna merah dari api roh level 3, kepercayaan Tan Fei tumbuh. Pemanasan, peleburan, penempaan. Meskipun mereka bertiga bukan Weapon Refinement Masters, mereka dapat mengatakan bahwa teknik Su Zimo sama sekali tidak berkarat, seolah-olah dia telah berlatih berkali-kali. Ketika mereka melihat Su Zimo memperbaiki senjata, mereka tidak bisa menahan perasaan kagum. Dia punya beberapa keterampilan, gumam Lin Xuanji. Nian Qi mengepalkan tangannya secara tidak sadar, dia bahkan lebih gugup daripada Su Zimo. Langkah keempat, tempering. Serangkaian suara dentang berasal dari senjata tripod, segar dan bersih. Su Zimo sama sekali tidak mengikuti teknik manual tempering kuno. Sebagai gantinya, ia menggabungkannya dengan gambar proyeksi yang ditinggalkan oleh Dao Lord Extreme Fire dan merumuskan teknik Tousan Temperate Finger yang unik baginya. Su Zimo masih di tengah-tengah penjelajahan dan penguasaan teknik Finger Temperate 1000 ini. Sementara keadaan membersihkan kotoran saat ini masih tidak ideal, itu jauh lebih baik daripada sebelumnya dan dia bisa membuat senjata yang bisa menahan 2 pola roh. Tak lama, peleburan usai. Langkah kelima, arwah. Meskipun Lin Xuanji dan 2 lainnya tidak tahu cara memperbaiki senjata, mereka tahu bahwa pengumpulan roh adalah langkah paling kritis. Apakah senjata roh kelas menengah bisa dipalsukan tergantung pada apakah 2 pola roh bisa dipadatkan. Mereka bertiga menyaksikan dengan saksama dengan napas tertahan. Tetapi saat berikutnya, Su Zimo melakukan sesuatu yang membuat mereka ketakutan. Tiba-tiba, Su Zimo menyingkirkan tripod senjata dan mulai menyingkat pola roh tanpa perlindungan tripod senjata. Fu Asteriska. Petik 2. Lin Xuanji adalah yang pertama bereaksi saat dia mundur dengan kasar. Sebenarnya, mengingat wilayah kultivasinya, bahkan jika pengumpulan roh gagal dan senjata meledak, itu tidak akan membahayakannya. Namun, akan memalukan jika dibiarkan dalam keadaan menyesal yang ditutupi oleh kotoran. Tan Fei tertegun sejenak dan melarikan diri juga. Dia berlari ke pintu depan sebelum berbalik dan mengamati situasi dari jauh ketika dia bersembunyi di balik pintu. Kaki Nian Qi bergerak sedikit. Dia ingin melarikan diri juga, tetapi dia malu bahwa Su Zimo mungkin terlihat buruk. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain tetap di tempatnya. Suara mendesing. Saat itu, cahaya terang bersinar di depan Su Zimo. Pola roh terbentuk pada bilah senjata. Pola roh pertama berhasil diringkas. Lin Xuanji menatap dengan mata melebar dan rahangnya hampir jatuh ke tanah.
Dia berpikir dalam hati, itu berhasil. Waktu berlalu dengan lambat, seolah-olah itu menjaring. Su Zimo berusaha untuk menyingkat pola roh kedua sepanjang waktu. Terkadang, dia akan berhenti tiba-tiba sebelum mengulangi proses kondensasi. Meskipun pola roh kedua belum kental, situasi yang mereka khawatirkan tidak terjadi juga. Tiba-tiba, saat mereka bertiga membiarkan imajinasi mereka menjadi liar, kilatan cahaya lain muncul di halaman. Pola roh kedua kental. Tan Fei sangat gembira dan melompat. Membiarkan menghirup udara keruh, Su Zimo merendam pedang di air dingin untuk membuatnya tenang. Menerima pedang dengan kedua tangan, Tan Fei semakin menyukainya semakin dia melihatnya. Persis seperti yang dia tentukan. Dengan bilah hitam yang ramping, itu tajam dan bisa mengiris logam seperti lumpur. Rekan Daois, ini pembayarannya. Mohon diterima. Petik 2. Tan Fei mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Su Zimo. Membuka itu, Su Zimo tertegun sejenak. 3.000 batu roh kelas menengah baik-baik saja. Anda telah memberi saya terlalu banyak. Petik 2. Itu benar. Petik 2. Tan Fei menjawab dengan tergesa-gesa, kamu hanya mengambil satu set bahan untuk membuat senjata roh kelas menengah ini. Secara tidak langsung, itu menyelamatkan saya sedikit batu roh untuk materi. Inilah yang pantas Anda dapatkan. Petik 2. Su Zimo tidak menolak lebih jauh dan menerimanya. Menepuk dadanya, Tan Fei menyatakan, rekan Daois, jangan khawatir. Seseorang dengan keahlian Anda seharusnya tidak dimakamkan. Saya pasti akan membantu mempromosikan Anda setelah kembali. Petik 2. Su Zimo tersenyum mengakui, terima kasih untuk itu. Petik 2. Tan Fei pergi dengan semangat tinggi, bergumam sebelum pergi, keterampilan surgawi. Sungguh keterampilan yang saleh. Petik 2. Lin Xuanji berkomentar dengan rasa takut yang tersisa, tidak peduli apa, Anda orang pertama yang berani melepas tripod senjata saat mencoba mengumpulkan roh. Sungguh pembuka mata. Petik 2. Su Zimo menoleh ke Nian Qi. Mari kita menetapkan aturan lain untuk bengkel senjata. Semua perbaikan senjata harus dilakukan pada sore hari. Siapapun yang datang pada waktu lain tidak akan dihibur. Petik 2. Aku pikir itu tidak cocok. Petik 2. Nian Qi ragu-ragu. Lagi pula, kebanyakan pembudidaya akan mengunjungi untuk pertama kalinya. Mereka tidak akan tahu aturan seperti itu. Petik 2. Tidak apa-apa, mereka akan tahu setelah beberapa kali. Petik 2. Su Zimo tersenyum dan melanjutkan, kita akan memiliki banyak aturan lagi di masa depan. Sebenarnya, baik dari segi harga atau bahan yang dibutuhkan, bengkel senjata Su Zimo jauh lebih unggul daripada yang lain di luar sana. Satu-satunya hal yang kurang adalah kesempatan. Namun, kesempatan telah tiba, Tan Fei. Su Zimo percaya bahwa itu tidak akan lama sebelum kata dari Mo Spirit Weapon Workshop menyebar ke setiap sudut ibu kota. Banyak pembudidaya akan tahu tentang mereka dan reputasi mereka akan meroket. Di ibu kota, ada orang yang memperbaiki senjata setiap hari. Dalam adegan perbaikan senjata di ibu kota, segalanya juga mandek. Penampilan Su Zimo hari ini seperti batu yang dilemparkan ke danau, menyebabkan serangkaian riak menyebar di permukaan air ibu kota yang tenang. Anda telah mendengar, ada bengkel senjata baru di samping sungai Jishui yang memiliki banyak aturan aneh. Petik 2. Lokakarya senjata Mo Spirit, ya, saya pernah mendengarnya. Petik 2. Dikatakan bahwa master penyempurnaan senjata bernama Mo Ling, 1, memiliki temperamen aneh dan dia hanya menempa senjata di sore hari. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan senjata Anda pada hari yang sama saat Anda memesannya. Petik 2. Yang paling penting, bengkel senjata Mo Spirit hanya membutuhkan satu set bahan dan hanya berharga 3.000 batu roh kelas menengah. Itu benar-benar bengkel senjata hati nurani. Petik 2. Aku berencana memeriksanya besok. Petik 2. Kenapa kita tidak pergi bersama? Hitung saya. Petik 2. Seolah-olah lokakarya senjata Mo Spirit telah muncul semalam dan pengaruhnya menyebar dengan cepat, berubah menjadi topik diskusi hangat antara para pembudidaya. Bab 258, terlalu bersedia. Berita tentang workshop senjata Mo Spirit menyebar dengan cepat dan tiba di kota Yongxing tak lama, menciptakan kegemparan yang cukup besar. Tidak ada pembudidaya tidak akan tergoda dengan harga rendah dan satu set bahan yang diperlukan. Awalnya, masih ada pembudidaya yang tidak percaya dan terbiasa menyesuaikan senjata roh mereka di kota Yongxing. Namun, seiring berjalannya waktu, reputasi workshop senjata Mo Spirit tumbuh dan begitu pula pengaruhnya. Beberapa pembudidaya lebih suka mengantri dan menunggu di Mo Spirit Weapon Workshop daripada menghabiskan bahan dan uang tambahan di kota Yongxing. Apa? Satu set bahan, dan dengan harga serendah itu. Petik 2. Huff. Bukankah dia takut kehilangan uang? Petik 2. Sekte apa orang Mo Ling ini? Berapa umurnya?
Semua pembudidaya di ibu kota berpikir bahwa master penyempurnaan senjata dari Mo Spirit Weapon Workshop adalah Mo Ling. Aku tidak yakin. Saya mendengar bahwa kultivator yang menerima semua orang adalah seorang gadis kecil berusia sekitar 15 tahun. Saya belum pernah mendengar ada orang yang melihat bagaimana rupa Mo Ling. Petik 2. Ya, ada rumor yang berbeda tentang penampilan dan usia Mo Ling. Beberapa mengatakan bahwa dia adalah seorang sarjana yang lemah, beberapa mengatakan bahwa dia memiliki sikap seorang bijak dan bahkan ada yang mengatakan dia orang tua yang terhormat. Saya pikir mereka tidak akurat. Namun, mereka mengatakan bahwa gadis kecil itu sangat cantik dan ada juga anjing hitam ganas di kediamannya. Petik 2. Berbagai bengkel senjata juga mendiskusikannya. Aula belakang dari True Fire Weapon Workshop. Seorang pria tua berjubah merah duduk di kursi, mendengarkan penjaga toko menjelaskan situasi tentang Mo Spirit Weapon Workshop saat dia menyeruput teh dengan ekspresi tenang. Penatua Zhang, karena Mo Ling itu, jumlah pesanan untuk senjata roh kelas menengah yang disesuaikan dari bengkel senjata kami jelas telah berkurang. Bagaimana menurutmu? Ge-yong bertanya dengan cara pemujian. Meskipun Ge-yong adalah penjaga toko dari True Fire Weapon Workshop, dia hanya seorang foundation cultivator yang mahir dalam hal para pedagang. Penatua Zhang adalah pilar dukungan sejati untuk lokakarya senjata api sejati. Dia adalah master penyempurnaan senjata tingkat lanjut yang juga terkenal di True Fire Sect. Sebagian besar pembudidaya yang memesan senjata roh kelas superior di True Fire Weapon Workshop datang karena reputasi Penatua Zhang juga. 1 set bahan dan 3.000 batu roh kelas menengah. Penatua Zhang menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Dia meminta masalah. Bahkan master perbaikan senjata tingkat lanjut tidak akan berani menjamin tingkat keberhasilan 100% untuk pengumpulan roh. Siapapun yang memiliki tingkat keberhasilan 50% sudah akan dianggap sebagai puncak dari senjata Refinement Masters. Petik 2. Dengan kata lain, mereka akan membutuhkan setidaknya 2 set bahan jika mereka ingin mendapatkan 3.000 batu roh kelas menengah itu. Orang itu bertindak sangat arogan. Saya berani menjamin bahwa dalam waktu setengah tahun, workshop senjata Mo Spirit ini tidak akan dapat bertahan dan akan ditutup. Petik 2. Ge-yong bertanya, haruskah kita mengabaikannya saja? Iya, petik 2. Penatua Zhang mengangguk. Aliran utama pendapatan untuk True Fire Weapon Workshop adalah melalui penyesuaian senjata roh tingkat superior. Karena pria Mo Ling itu hanya bisa memperbaiki senjata roh kelas menengah, pengaruhnya pada kita tidak dianggap terlalu besar. Petik 2. Berhenti sejenak, tatapan olok-olok melintas di mata Penatua Zhang ketika dia mencibir, biarkan dia binasa sendiri. Saya ingin melihat bagaimana orang itu berakhir. Petik 2. Bisnis Mo Spirit Weapon Workshop meningkat dari hari ke hari dan ada banyak petani setiap hari. Setiap hari, Nian Qi akan menjadi orang yang menyapa petani. Suzimo tidak menunjukkan dirinya dan hanya tinggal di kamarnya, memanfaatkan bahan yang dikirim untuk menyempurnakan teknik temper dan meningkatkan keterampilannya. Seiring berlalunya waktu, standar penyempurnaan senjata Suzimo meningkat dengan mantap dan rumit. Teknik tempernya juga disempurnakan perlahan. Masalah sumber daya budidaya Suzimo dan Nian Qi juga diselesaikan dengan pendapatan yang cukup besar dari batu roh setiap hari. Setengah tahun berlalu dengan cepat. 2 pria dan 1 binatang dari lokakarya senjata Mo Spirit mendapatkan banyak manfaat. Dengan batu roh yang cukup, Suzimo telah berhasil mencapai yayasan pendirian tahap akhir 2 bulan lalu. Adapun Nian Qi, dia berada di level 7 Qi kondensasi setelah hanya setengah tahun budidaya. Kecepatan kultivasi ini sebanding dengan Suzimo saat itu. Night Spirit telah tumbuh lebih sedikit juga. Jelas bahwa energi esensi dari telur naga memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan Night Spirit. Selama periode waktu ini, Lin Xuanji mencoba puluhan metode untuk mencoba dan mendapatkan Night Spirit hanya untuk ditutupi oleh kotoran dan berakhir dengan kegagalan setiap kali. Setelah setengah tahun, Lin Xuanji akhirnya tidak tahan lagi, mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Hari ini, Su Zimo memanggil Nian Qi. Ya, aku ingin membuat beberapa perubahan pada peraturan lokakarya senjata Mo Spirit. Petik 2. Aturan apa? Nian Qi tidak terkejut. Dia sudah lama terbiasa setelah setengah tahun. Dia berani menjamin bahwa Mo Spirit Weapon Workshop memiliki aturan paling aneh di seluruh ibu kota. Namun, bisnisnya adalah yang terbaik. Suzimo melanjutkan, mulai besok dan seterusnya, workshop senjata Mo Spirit tidak akan lagi mengkustomisasi senjata roh kelas menengah. Kami hanya akan menerima pesanan untuk senjata roh tingkat superior. Petik 2. Ah. Mulut kecil Nian Qi sedikit terbuka, wajahnya penuh kejutan dan tidak percaya. Kami tidak lagi menyesuaikan senjata roh kelas menengah. Hanya senjata roh tingkat superior. Setelah mengatakan, bahkan Nian Qi terkejut sendiri.
Su Zimo mengangguk. Betul, itu masih satu set bahan, tapi biayanya 3.000 batu roh kelas superior. Petik 2. Ketika dia melihat bahwa Su Zimo tidak bercanda tentang hal itu, Nian Qi mengangguk secara naluriah. Pada saat dia bereaksi, Su Zimo sudah berbalik untuk pergi. Dalam setengah tahun terakhir, setiap pembudidaya di ibu kota tahu bahwa master perbaikan senjata yang dikenal sebagai Mo Ling memiliki temperamen aneh dan hanya memalsukan senjata di sore hari. Setelah 6 jam, tidak peduli berapa banyak orang yang antri di luar, Mo Spirit Weapon Workshop akan menutup pintunya. Sore ini, kerumunan besar pembudidaya berkumpul di depan Mo Weapon Workshop dengan harapan seperti biasa. Tak lama, dengan derit, pintu terbuka, menampakkan wajah yang cantik. Para kultivator yang telah menunggu lama di luar dalam semangat tinggi, memantul dari tempat yang satu lebih cepat dari yang lain. Namun, ketika mereka tiba di pintu masuk, semua orang berhenti di jalur mereka dan tidak berani melewatinya. Ada terlalu banyak aturan untuk lokakarya senjata Mo Spirit. Tanpa izin pemilik tempat, siapapun yang berani menyeberangi pintu masuk akan didiskualifikasi karena memesan senjata roh yang disesuaikan dari Mo Spirit Weapon Workshop. Awalnya, ada beberapa pembudidaya yang tidak puas. Meskipun mereka tidak berani bertarung di ibu kota, mereka menerobos masuk ke kediaman dan menciptakan keributan hanya untuk menemukan diri mereka digigit setengah mati oleh seekor anjing hitam besar. Miss Nian Qi, lihat, lihat. Ini aku. Saya Yu Yingjun. Petik 2. Miss Nian Qi, saya sudah berada di sini selama 3 hari berturut-turut. Sekarang giliranku, kan? Petik 2. Nyah, saya sudah berkemah di sini selama sebulan penuh. Petik 2. Kerumunan mendorong sekitar berisik, meremas ke dalam paket ketat di depan pintu masuk. Namun, tidak ada yang berani mengambil satu langkah pun melewatinya. Dengan ekspresi ragu-ragu, Nian Qi berhenti sejenak sebelum berkata perlahan, rekan-rekan Taois, mulai hari ini, Mo Weapon Workshop tidak akan lagi menyesuaikan senjata roh kelas menengah. Aduh. Apa? Tidak ada lagi penyesuaian. Kerumunan perlahan-lahan menjadi tenang dan semua orang bingung. Nian Qi melanjutkan, mulai sekarang, kami hanya akan menyesuaikan senjata roh kelas superior di sini. Ya, itu masih satu set bahan tetapi harganya akan berada pada 3.000 batu roh kelas superior. Petik 2. Mengapa? Miss Nian Qi, itu tidak benar. Kenapa dia tidak menyesuaikan lagi? Kami sudah di sini. Petik 2. Betul, kami ingin melihat sesama Taois Mo Ling dan menanyakannya secara langsung. Petik 2. Banyak pembudidaya marah dan memprotes dengan keras. Nian Qi menjulurkan lidahnya. Aku lupa memberitahumu. Tuan muda kita sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini dan tidak akan memperbaiki senjata. Kalian tidak akan bisa melihatnya juga. Silakan kembali. Petik 2. Dengan itu, Nian Qi menutup pintu, meninggalkan kerumunan gaduh yang tidak pulih untuk waktu yang lama. Beberapa saat kemudian, seorang kultivator gemetar sambil menunjuk ke pintu dan menggertakkan giginya. Orang ini terlalu keras kepala. Bab 259, Pembunuhan. Workshop Senjata Api Sejati. Penatua Zhang duduk di aula belakang, mengerutkan kening ketika dia melihat buku rekening. Ge Yong menundukkan kepalanya dan berdiri di bawah dengan ekspresi ketakutan, tidak mengatakan sepatah kata pun. Mengapa kita mendapatkan lebih banyak pesanan untuk senjata roh tingkat menengah baru-baru ini sementara pesanan untuk senjata roh tingkat tinggi malah turun? Penatua Zhang bertanya dengan suara berat. Ragu sejenak, Ge Yong menjawab, ini lokakarya senjata Mo Spirit. Fufu. Petik 2. Sebelum Ge Yong bisa selesai, Penatua Zhang mengejek dengan ringan, saya katakan, dalam waktu kurang dari setengah tahun, bengkel senjata Mo Spirit pasti akan ditutup. Sepertinya saya benar. Petik 2. Bagi Penatua Zhang, alasan mengapa True Fire Weapon Workshop mendapatkan lebih banyak pesanan untuk senjata roh kelas menengah pasti karena Mo Spirit Weapon Workshop telah ditutup. Ge Yong tampak canggung. Mengapa? Apa yang salah? Penatua Zhang tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dan bertanya ketika dia melihat ekspresi aneh di wajah Ge Yong. Ge Yong menjawab dengan jujur, workshop senjata Mo Spirit tidak ditutup. Mereka hanya berubah untuk menyesuaikan senjata roh tingkat tinggi daripada senjata roh tingkat menengah. Petik 2. Ekspresi Penatua Zhang sedikit berubah ketika dia bertanya, bukankah workshop senjata Mo Spirit tidak dapat menyesuaikan senjata roh tingkat superior? Kenapa mereka tiba-tiba bisa melakukannya? Petik 2. Aku juga tidak tahu, Ge Yong menggelengkan kepalanya. Merenung sejenak, Penatua Zhang bertanya lagi, berapa harga permintaan mereka? Ge Yong menjawab, 3.000 batu roh tingkat tinggi. Petik 2. Tercerahkan, Penatua Zhang mengejek dengan dingin, tidak heran semua bisnis kami telah dicuri. Mereka mendorong harga sangat rendah. Berikan perintah yang mulai hari ini,
harga untuk menyesuaikan senjata roh tingkat tinggi di True Fire Weapon Workshop akan berada di 3.000 batu roh tingkat tinggi juga. Petik 2. Ini. Ge-yong ragu-ragu. Kenapa kamu gagap? Penatua Zhang memarahi, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Ge-yong menangkupkan tinjunya. Penatua Zhang, maafkan saya karena tidak jujur. Bahkan jika kita menurunkan harga kita menjadi 3.000 batu roh kelas superior, kita tidak akan mampu bersaing dengan lokakarya senjata Mo Spirit. Petik 2. Mengapa Anda tidak percaya pada keterampilan penyempurnaan senjata saya? Tatapan Penatua Zhang berubah sengit dengan semburat kemarahan. Ge-yong berkata dengan lembut, lokakarya senjata Mo Spirit hanya membutuhkan satu set bahan untuk menyesuaikan senjata roh tingkat tinggi juga. Petik 2. Apa? Penatua Zhang membanting meja dan berdiri. Ekspresinya berubah drastis saat ketidakpercayaan memenuhi matanya. Itu tidak mungkin. Penatua Zhang terus menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia melakukannya secara pribadi, dia akan membutuhkan setidaknya 10 set bahan untuk menjamin penyempurnaan senjata roh kelas superior. Namun, Mo Spirit Weapon Workshop hanya membutuhkan satu set materi. Sementara perbedaan antara senjata roh tingkat menengah dan tingkat tinggi adalah pola roh tunggal, satu pola itu mengacaukan sebagian besar master penyempitan senjata. Pola roh tambahan berarti bahwa kemungkinan kegagalan pengumpulan roh akan meningkat sangat besar. Bagaimana seseorang bisa menjamin tingkat keberhasilan 100% untuk menyempurnakan senjata roh tingkat tinggi hanya dengan satu set bahan? Ge-yong berkata dengan senyum pahit, Penatua Zhang, kita tidak bisa terus seperti ini. Dampaknya pada bengkel senjata kami terlalu besar. Petik 2. Apa latar belakang orang ini? Sudahkah Anda menyelidikinya? Penatua Zhang tiba-tiba bertanya. Ge-yong menjawab, saya sudah menyelidiki, tetapi tidak ada berita akurat. Petik 2. Bayangan, keluar. Penatua Zhang tiba-tiba memesan. Mencicit, mencicit. Dalam bayang-bayang di belakangnya, seekor tikus setinggi setengah pria berlari keluar. Warnanya hitam pekat dan matanya dingin. Saat mencicit, ia memamerkan gigi tajamnya yang seperti pisau. Ge-yong kaget. Ini adalah roh iblis yayasan pembentukan, binatang sisa kuno, Shadow Rat. Sulit dipahami dan misterius, yang terbaik adalah menyelinap dan menghususkan diri dalam pembunuhan. Shadow, menyusup ke workshop senjata Mo Spirit malam ini dan jangan mengekspos jejakmu. Saya ingin mencari tahu siapa Ling Ling ini. Petik 2. Kilatan ganas bersinar di mata Penatua Zhang saat dia berkata perlahan, jika Anda mendapatkan kesempatan, bunuh orang itu untuk menghilangkan kekhawatiran masa depan kita. Si tikus bayangan menjawab dan berbalik sebelum menghilang. Di ibu kota, pembudidaya biasa dilarang dari penerbangan SWORD kinesis serta pertempuran. Namun, itu tidak mutlak tanpa celah. Selama tidak ada fluktuasi besar dalam energi roh, seseorang secara alami bisa menghindari deteksi penjaga ibu kota. Waktu malam. Suzimo duduk di kamarnya diam-diam seperti biasa, memurnikan energi esensi dari telur naga. Night Spirit terkapar di sampingnya. Pada tengah malam, Suzimo merasakan sesuatu dan mengerutkan kening, membuka matanya. Hampir di saat yang sama, roh malam bergerak dan mendengarkan dengan saksama. Setelah beberapa saat, kilatan dingin melintas di mata Night Spirit. Berjalan keluar dari ruangan diam-diam, itu menuju ke sudut di tepi dinding dan bersembunyi di balik bayangan. Suzimo bisa melihat semuanya dengan jelas. Meskipun mata Night Spirit terbuka, mata, tubuh dan sekitarnya terintegrasi dengan kegelapan malam sepenuhnya tanpa cacat. Jika Suzimo tidak melihat Night Spirit mengarah secara pribadi, dia tidak akan percaya. Tidak lama kemudian, sebuah kepala kecil muncul dari atas tembok, mengamati sekeliling dan halaman dengan sepasang mata yang lusuh. Shadow merasakan kegelisahan tetapi tidak dapat menemukan sesuatu yang tidak biasa. Setelah beberapa saat ragu, itu mundur dari dinding. Night Spirit masih tersembunyi di bayang-bayang malam di sudut dinding tanpa bergerak dengan tatapan dingin, sepertinya menunggu sesuatu. Cukup benar. Setelah waktu yang lama, tikus bayangan muncul di atas tembok lagi. Itu tidak pergi dan hanya berhati-hati dengan menyelidiki situasi di dalam tembok. Ketika menemukan bahwa tidak ada bahaya, tikus bayangan santai dan meluncur perlahan ke dinding. Saat itu mendarat di tanah, Night Spirit melesat keluar dan muncul di depan Shadow Rat dalam sekejap mata. Cakar dingin dan tajam muncul tanpa suara, menembus daging tikus bayangan. The Shadow Rat panik dan ingin berteriak. Cahaya hitam melintas di langit. Uff! Ada suara garing. Kepala Shadow tertusuk paku tajam dan matanya redup. Paku itu adalah ekor Night Spirit. Itu masih perburuan tanpa cacat. The Shadow Rat tidak bisa menahan sama sekali. Sepanjang seluruh proses, Night Spirit dipenuhi dengan aura pembunuhan yang kuat yang murni dan dingin.
Mengambil sado-sado dengan mulutnya, Night Spirit melewati halaman ke sungai Jishui. Itu mengayunkan kepalanya dengan lembut dan melemparkan mayat tikus bayangan ke sungai, menyebabkan riak muncul sebelum menghilang. Daging binatang buas kuno sama sekali tidak menarik bagi Night Spirit. Su Zimo menyipitkan matanya, tampaknya berpikir sambil tersenyum. Sado rat itu jelas dikirim oleh seseorang. Tidak tahan lagi ya. Workshop senjata api sejati. Penatua Zhang dan Geyong tidak tidur sepanjang malam. Sampai fajar, tikus bayangan tidak muncul. Ada sedikit kelelahan di wajah Penatua Yu, seolah-olah dia telah berumur 10 tahun dalam semalam. Dia mengambil napas dalam-dalam, menutup matanya dan melambai. Kembali dan istirahatlah. Bayangan sudah mati. Petik 2. Ini. Geyong juga menyadari bahwa jika Sado belum kembali sekarang, itu kemungkinan besar mati. Penatua Zhang berjalan keluar dari ruangan dan melihat ke arah lokakarya senjata Mo Spirit. Rasa dingin di matanya meningkat ketika dia bergumam, "Mo Ling, pohon tinggi menarik angin. Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa selamat." Petik 2. Bab 260, Memecah Kedamaian. Dalam setengah tahun terakhir, meskipun reputasi workshop senjata Mo Spirit telah meroket, sebagian besar ditargetkan untuk prajurit penyempur Ki dan penggarap pembentukan yayasan karena seseorang hanya dapat menyesuaikan senjata roh kelas menengah. Karena itu, pengaruhnya terbatas. Namun, reputasi Mo Spirit Weapon Workshop hanya benar-benar tumbuh setelah berita tentang itu menerima pesanan untuk senjata roh kelas superior yang disesuaikan menyebar. Senjata roh kelas superior adalah simbol dari banyak kor emas. Biasanya hal pertama yang akan dilakukan yayasan pembentukan yayasan setelah membentuk sebuah inti adalah untuk meningkatkan tingkat senjata roh mereka. Namun, bahkan senjata roh tingkat superior yang termurah membutuhkan setidaknya 3.000 batu roh tingkat superior. Jika mereka menginginkan senjata roh kelas superior yang disesuaikan, harganya akan lebih tinggi dan mereka harus menyiapkan 10 set bahan. Sebagian besar pembudidaya yang baru saja mencapai ranah budidaya inti emas tidak akan memiliki kemampuan pembelian. Dengan demikian, banyak Golden Cores yang hanya akan memiliki senjata roh kelas superior yang benar-benar milik mereka ketika mereka berada di pertengahan atau tahap akhir. Dengan kemunculan workshop senjata Mo Spirit, banyak kor emas yang baru saja membentuk inti melihat harapan. Sejak hari itu, setiap sore, alih-alih pejuang Ki Refinement dan penggarap pendirian yayasan, Golden Cores yang berkumpul di depan workshop senjata Mo Spirit. Ini pemandangan yang cukup spektakuler. Di ibu kota, selain Kaisar Great Zhou, tidak ada orang lain yang bisa memiliki pengaruh yang begitu besar. Lebih jauh lagi, bahkan Golden Cores ini tidak berani melanggar aturan dari workshop Mo Spirit Weapon kalau mereka didiskualifikasi karena dapat menyesuaikan senjata roh kelas superior. Apa latar belakang Mo Ling ini? Betapa sombongnya dia membiarkan kami Golden Cores menunggu di luar. Petik 2. Tidak bisakah kau lihat bahwa bahkan Liu yang sempurna telah datang ke sini selama 7 hari berturut-turut? Jika Golden Core tahap akhir seperti dia mematuhi aturan, kita sebaiknya menunggu juga. Petik 2. Jenius sejati sering memiliki temperamen aneh. Orang ini pasti sangat bangga akan kemampuannya. Petik 2. Musim semi datang dan musim gugur berlalu. Dalam sekejap mata, Su Zimo sudah tinggal di ibu kota selama 1,5 tahun. Hanya ada 1 tahun tersisa sebelum kompetisi sekte. Bagi para pembudidaya, 1,5 tahun berlalu dengan sangat cepat. Namun, untuk Su Zimo, ia bertransformasi setiap saat sepanjang tahun dan setengah. Itu adalah transformasi dalam semua aspek. Dalam hal penyempurnaan senjata, Su Zimo menjadi lebih terampil dan pemahamannya tentang hal itu semakin dalam. Teknik Tousan Temperate Finger yang unik juga dilatih untuk kesempurnaan mutlak melalui latihan terus-menerus. Setelah Tousan Temperate Finger disempurnakan, Su Zimo memiliki kepercayaan diri untuk menyempurnakan senjata roh tingkat tertinggi dengan kepastian 100%. Dengan sumber daya yang cukup dari batu roh, budidaya Su Zimo juga meningkat dengan mantap ketika ia mendekati yayasan pendirian yang disempurnakan. Tentu saja, yang paling menyenangkan Su Zimo adalah bahwa energi esensi dari telur naga di dalam tubuhnya sudah hampir habis. Dengan 1 tahun lagi, Su Zimo dapat menyaring semua energi esensi dari telur naga sepenuhnya. Mengingat apa yang sedang terjadi, dia akan dapat mencapai penguasaan yang lebih besar dari bagian penyempurnaan organ saat itu juga. Pada penguasaan yang lebih besar dari bagian penyempurnaan organ dan jika Su Zimo tidak lagi menyembunyikan keberadaan ki iblisnya, pelepasan lengkap dari garis keturunannya akan mampu menghancurkan semua penggarap pembentukan yayasan. Tentu saja, itu tidak realistis kecuali Su Zimo ingin menjadi sasaran semua kritik.
Dalam 1,5 tahun, Night Spirit telah menyerap energi esensi dari telur naga sepenuhnya, itu jauh lebih cepat daripada Tsushimo. Tubuhnya tumbuh lebih besar dan setengah dari manusia, ditutupi dengan sisik hitam yang sangat kuat. Tanpa sedikit kilau, timbangan itu memungkinkan Night Spirit untuk menyatu menjadi malam sepenuhnya tanpa ditemukan. Melihat tubuh Night Spirit, sebuah pikiran akan muncul di benak Tsushimo dari waktu ke waktu. Tubuh itu sepenuhnya dibuat untuk membunuh. Dalam hal kegesitan, kekuatan, ledakan, kemampuan bertahan, kecepatan dan berbagai atribut lainnya, mereka menyatu dengan sempurna pada tubuh Night Spirit. Sejak upaya pembunuhan tikus bayangan, ada beberapa situasi serupa di kediaman. Namun, sebelum Tsushimo bisa bergerak, para kultivator dan roh-roh jahat yang menyelidiki dimakamkan di bawah cakar Night Spirit tanpa bisa membuat satu pun mengintip. Seiring berkembangnya bisnis Mo Spirit Weapon Workshop, jumlah Golden Cores yang mengunjungi setiap hari untuk menyesuaikan senjata roh tingkat tinggi meningkat. Pengaruh lokakarya senjata Mo Spirit di ibu kota juga tumbuh. Dari adipati dan pejabat hingga pedagang dan rakyat biasa, semua orang tahu tentang lokakarya senjata Mo Spirit. Di antara mereka, True Fire Weapon Workshop menderita yang terbesar. Sebelumnya, mereka adalah orang nomor 1 di ibu kota. Sekarang, lokakarya senjata Mo Spirit menunjukkan tanda-tanda untuk menggantinya. Meskipun kedua bengkel senjata itu damai di permukaan, semua orang tahu itu hanya fasad. Cepat atau lambat, kedamaian itu akan hancur. Pagi ini, serangkaian ketukan tiba-tiba terdengar di luar workshop senjata Mo Spirit. Sosok Nianqi melintas ketika dia berjalan ke pintu utama. Ketika dia membukanya, dia melihat seorang pembudidaya yang gemuk berpakaian sebagai pedagang, tampak agak gugup. Rekan Daois, kustomisasi senjata roh baru dimulai pada siang hari. Kamu terlalu dini, kata Nianqi. Tidak, aku tidak. Petik 2. Pedagang itu melambai dengan cepat dan batuk. Aku pemilik tempat tinggal ini. Petik 2. Nianqi tertegun. Biarkan dia masuk. Petik 2. Saat itu, suara Tsushimo terdengar. Nianqi berbalik ke samping dan pedagang buru-buru membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Dia berjalan dengan hati-hati ke bengkel senjata Mo Spirit, seolah tanah itu milik orang lain, bukan dia. Ini sewa untuk sisa 2 tahun. Silahkan lihat. Petik 2. Tsushimo meletakkan tas penyimpanan di atas meja dan mendorongnya ke depan pedagang. Dengan bingung, pedagang itu melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Tidak, bagaimana saya bisa menerima uang sewa Anda? Saya tidak pantas mendapatkannya, sesama Taois. Petik 2. Tsushimo tersenyum dan bertanya, apakah ada hal lain selain persewaan? Iya, petik 2. Wajah pedagang itu gelisah ketika dia menggosok tangannya dan berkata dengan sedikit memohon, saya harap Anda bisa membantu saya menempa senjata roh tingkat tinggi, sesama Taois. Petik 2. Tsushimo ingin menolaknya di tempat. Namun, dia berpikir tentang bagaimana dia mungkin tidak memiliki tempat tinggal di ibu kota jika bukan untuk tempat tinggal orang ini. Selain itu, senjata roh tingkat superior tidak ada artinya baginya. Setelah merenung sebentar, Tsushimo mengangguk dan menyetujuinya. Kembali ke ruang rahasianya untuk penyempurnaan senjata, Tsushimo mengeluarkan tripod senjata dan mulai menyempurnakan senjatanya. Pedagang itu meminta pedang terbang, senjata roh khusus yang paling umum dan paling sederhana. Meski begitu, Tsushimo tidak ceroboh tentang hal itu dan menyelesaikan setiap langkah dengan sangat serius. Pada tahap temper, kilasan inspirasi muncul di benak Tsushimo, mengungkap setiap keraguan yang dia tekan selama setengah tahun terakhir di benaknya. Teknik 1000 Temperate Finger disempurnakan. Ditemani oleh suara gemerincing, jari-jari Tsushimo seringan elf, menghantam tubuh pedang saat kotoran di dalamnya dibersihkan sedikit demi sedikit. Setelah temperamen berakhir, Tsushimo menyadari bahwa dia mungkin bisa membuat senjata roh kelas tertinggi pertamanya. Pengumpulan roh dimulai. Pola 1 roh. 2 pola roh. Tsushimo nyaris tanpa usaha untuk 2 pola roh pertama. Pada pola roh ketiga, Tsushimo menghadapi beberapa kendala. Namun, ia masih berhasil menyelesaikannya setelah beberapa upaya dengan persepsi semangatnya. Mengambil napas dalam-dalam, Tsushimo tidak berhenti di situ dan memilih untuk mencoba memondensasi pola roh keempat.